adik-adik. Selamat sore Kak. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan melakukan tugas penyuluhan tentang gangguan menstruasi. Sebelum saya melakukan penyuluhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan, nama saya Emilia Jessy Delima. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi D3 Kebidanan. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, saya langsung saja melakukan penyuluhan. Baik adik-adik, di sini saya akan membagikan kuesioner kepada adik-adik. Di situ, bila adik-adik mengerti, beri tanda centang di tulisan yang benar. Jika tidak mengerti, beri tanda silang di tulisan yang salah. Baik adik-adik, saya akan memberikan kesempatan adik-adik untuk mengisi kuesionernya. Saya beri waktu 5 atau 10 menit. Bila adik-adik mengerti, beri tanda centang di tulisan yang benar. Jika tidak mengerti, beri tanda silang di tulisan yang salah. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah melakukan pengisian kuesionernya. Sekarang saya akan melakukan pembaca materi penyuluhan tentang gangguan menstruasi dari saya. Baik, langsung saja dari saya. Gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi adalah masalah fisik atau mental yang mempengaruhi siklus menstruasi, menyebabkan nyeri, perdarahan yang lebih banyak atau sedikit, terlambatnya menarche atau hilangnya siklus menstruasi tertentu. Baik, gangguan menstruasi sering menimbulkan kecemasan pada wanita karena kekhawatiran akan pengaruh gangguan menstruasi terhadap kesuburan dan kesehatan wanita pada umumnya. Baik, sebab-sebab gangguan menstruasi. Penyebab timbulnya gangguan menstruasi dan tindakan yang dapat dilakukan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, hipermenorea atau menoragia. Perdarahan haid lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Kadang disertai dengan bekuan darah sewaktu menstruasi. Menoragia dapat menyebabkan anemia, jadi pastikan Anda mengonsumsi cukup banyak zat besi, daging yang tidak berlemak, sayuran hijau, sereal, kacang kedelai rebus, dan kacang-kacangan yang lain merupakan sumber zat besi yang baik. Anda mungkin membutuhkan obat-obatan dari bidan untuk mengatasi menstruasi yang berlebihan atau anemia, namun pastikan bahwa bidan tahu jika misalnya Anda sedang berusaha hamil. Baik, yang kedua, hipomenorea. Hipomenorea adalah perdarahan haid yang lebih pendek dan atau lebih kurang dari biasa. Hipomenorea disebabkan karena kesuburan endometrium, kurang akibat dari kurang gizi seperti menahun maupun gangguan hormonal. Baik, yang ketiga, polimenorea atau epimenoragia adalah siklus haid yang lebih memendek dari biasanya, itu kurang 21 hari, sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. Sebab-sebab polimenorea merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek, sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek atau juga bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek atau karena keduanya. Yang keempat, oligomenorea adalah siklus menstruasi menjelang lebih dari 35 hari, sedangkan jumlah perdarahan tetap sama. Yang kelima, amenorea adalah keadaan tidak datang haid selama 3 bulan berturut-turut. Klasifikasi amenorea primer apabila belum pernah datang haid sampai umur 18 tahun.
Amenorrea sekunder apabila berhenti haid setelah menarche atau pernah mengalami haid tetapi berhenti berturut-turut selama 3 bulan. Sebab-sebab fisiologis terjadi sebelum pubertas, dalam kehamilan, dalam masa laktasi maupun dalam masa menopause. Gangguan pada aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium, kelainan kongenital, gangguan sistem hormonal, penyakit-penyakit lain, ketidakstabilan emosi, kurang zat makanan yang mempunyai nilai gizi lebih. Baik, yang keenam, PMS. PMS itu premenstruasi sindrom, yang arti ketegangan sebelum haid terjadi beberapa hari sebelum haid bahkan sampai menstruasi berlangsung. Terjadi karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron menjelang menstruasi. Premenstruasi tension terjadi pada umur 30-40 tahun. Jika kita mengalami PMS, kita bisa melakukan hal seperti di bawah ini. Mengurangi makanan yang bergaram seperti kentang goreng, kacang-kacangan, dan makanan berbumbu untuk mengurangi penahanan air berlebih. Kurangi makanan yang berupa tepung, gula, kafein, dan coklat tambahan. Makanan yang mengandung kalsium dan vitamin C. Dosis tinggi seminggu sebelum menstruasi. Konsumsi makanan berserat dan perbanyak minum air putih. Baik, yang terakhir, dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri sewaktu haid. Dysmenorrhea terjadi pada umur 30-75. Wanita dan memerlukan pengobatan. Etiologi dan pathogenesis dari dysmenorrhea sampai sekarang belum jelas. Klasifikasi dysmenorrhea yaitu dysmenorrhea primer atau dysmenorrhea sejati, intrinsik, esensial ataupun fungsional. Adalah nyeri haid yang terjadi sejak menarche dan tidak dapat kelainan pada alat kandung. Dysmenorrhea sekunder terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak mengalami dysmenorrhea. Beberapa hal yang terjadi yang kita lakukan untuk mengatasi dysmenorrhea sewaktu menstruasi yaitu kompres dengan botol panas atau hangat pada bagian yang terasa kram, bisa di perut atau pinggang bagian belakang, mandi air hangat, boleh juga menggunakan aroma terapi untuk menenangkan diri. Baik, yang berikut rasa sakit yang timbul pada wanita saat ovulasi berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari di pertengahan siklus menstruasi. Hal ini terjadi karena pecahnya folikel graft, lamanya bisa beberapa jam bahkan sampai 2-3 hari. Ya. Baik adik-adik, itu saja materi tentang penyuluhan gangguan menstruasi dari saya. Sekarang saya akan bagi lagi kuesioner dari saya. Pengisiannya sama seperti pengisian dari awal tadi. Bila mengerti, beri tanda centang di tulisan yang benar. Jika salah, beri tanda silang di tulisan yang salah. Baik adik-adik, saya memberi waktu yang sama 5 atau 10 menit untuk membaca dan mengisi kuesionernya. Ya. Baik adik-adik, karena adik-adik sudah melakukan pengisian ulang kuesionernya, apakah adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Baik, adik-adik tidak ada pertanyaan. Sekarang saya akan menutupi penyuluhan saya tentang gangguan menstruasi ini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.